Ya, dan kita akan bergeser kepada Kolonel Arifin. Nah, tadi kalau kita sudah mendengar ya bagaimana perjuangan langsung dari dokter, ini juga kemudian komandannya, apalagi tadi dokter dia sempat menyebutkan pertama kali COVID datang langsung dari Wuhan, Cina. Betul. Inilah ternyata yang kemudian menjadi komandan pada saat pertama kali COVID datang di Indonesia di Natuna. Ya. Kita akan saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu, pemirsa. Sehat-sehat di sana. Sehat deh semua. Adiknya udah. Doain terus ya, Pak. Iya, papa mama semua doain. Papa juga ngedukung kok. Mohon doanya selalu ya, Pak. Awal Februari ya penunjukan pertama, yaitu Batalion Kesehatan 1 Marinir yang waktu itu saya selaku komandan batalionnya. Jadi itulah titik pertama awal TNI Angkatan Laut ya, dalam hal ini tim Satgas yang utama untuk menangani untuk karantina isolasi WNI yang dari Wuhan itu udah dimulai dari awal pertama kali masuk ke Indonesia lewat Natuna. Pertama kali pemirsa tentunya COVID-19 masuk ke Indonesia melalui WNI yang berada di Wuhan, Cina, kemudian dievakuasi langsung ke Pulau Natuna. Inilah kemudian Kolonel Arifin yang bertugas sebagai salah satu komandan batalion kalau tidak salah ya. Betul sekali. Pak Arifin. Betul. Luar biasa. Di saat dunia dilanda ketakutan, Pak, Ibu Pertiwi memanggil Bapak. Bagaimana, Pak, waktu itu? Terima kasih sebelumnya. Jadi sekali lagi memang itu perjalanan yang berat ya. Sekali lagi saya appreciate untuk seluruh relawan COVID-19 Wisma Atlet dimanapun berada. Memang yang terpusat adalah di Wisma Atlet Kemayoran. Saya anggap semua pahlawan dan memang ada yang meninggal, 6 orang di rumah sakit darurat COVID sebagai tentunya pahlawan pandemi ya. Jadi memang pertama kali dari Wuhan itu dievakuasi memang kebetulan Batalion Kesehatan 1 Marinir waktu itu selaku saya komandan batalionnya. Kemudian kita memang punya yang disampaikan dokter dia tadi, ada APD, memang kita mempunyai ini senjatanya. Senjata ini, jadi ini senjatanya ya. Ini senjata. APD dan ini kemudian face shield ya. Ya, oke, face shield juga. Jadi kita waktu itu punya ini senjata ini 36 set ya. Jadi tentara waktu itu kita perang dengan virus ya, bisa kita sebut perang ya, karena memang sejatinya kita nggak pernah tahu ya, itu musuh yang tidak terlihat kemarin. Ya. Jadi dengan modal APD 36 set yang hanya dimiliki. 36 set? Ya, hanya 36 set alat pelindung diri. Ini pun sebenarnya waktu itu di tempat lain pun juga susah. Jadi hampir memang Kemenkes pun sedang mencari kan waktu itu ya. Kemudian satuan kami punya Batalion Kesehatan 1 Marinir ya, karena kita latihan untuk Nubika juga. Jadi ini kita dan tidak pernah mengira ya, tidak mengira bahwa ternyata ini sebagai senjata awal kita, senjata awal untuk menangani COVID-19 yang ke Natuna itu. Jadi dengan modal 36 APD ini otomatis hanya 1 peleton yang kita berangkatkan untuk ke Natuna untuk karantina dari Pak WNI yang dari Wuhan yang dikarantina di Natuna. Oke. Baik. Ya. Baik. Nah, ini juga adalah satu bentuk patriotik. Betul. Di mana Bapak Muhammad Arifin ini sempat menolak untuk dipindahkan. Pak, boleh diceritakan, Pak? Ya, Karena ternyata juga bertugas menjadi kolonel atau menjadi komandan lapangan di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, betul ya? Jadi gini, jadi pertama kali tugas ini kan, tugas adalah suatu kepercayaan ya. Tugas adalah suatu kehormatan. Kehormatan adalah suatu kepercayaan lah. Ya.
Jadi itu yang kita pegang ya selaku Tentara Nasional Indonesia, prajurit ya, atas perintah ya. Mungkin orang pertama kali juga melihat Wuhan yang bergelimpangan jatuh. Nah, Mengerikan itu sekali. mengerikan juga. Saya sebagai tertebak. ya tidak tertebak itu penyakit apa kemudian tiba-tiba meninggal, siapa yang nggak takut kan gitu. Iya. Tetapi saya selaku Komandan Batalion Kesehatan 1 Marinir waktu itu memang menyampaikan ke seluruh anggota kami bahwa kita itu mati sudah diukur, saya sampaikan. Baik. Mati bisa dimanapun saya bilang. Baik. Jadi kita juga Tentara Nasional Indonesia, saya sampaikan kontrak kita adalah nyawa untuk negara dan bangsa ini. Makanya Jargonnya apa Pak waktu itu? Jargonnya, jadi kita bikin memang pasti relawan sudah tahu semua di Wisma Atlet bahwa kita jargonnya adalah pantang pulang sebelum corona tumbang. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Jadi memang mereka saya doktrin untuk melupakan keluarganya. Memang di Wisma Atlet 2 kali lebaran ya, mereka tidak pulang ya. Puasa di situ juga. Baik. Lebaran di situ juga dan alhamdulillah mereka relawan-relawan yang patriotisme yang sangat tinggi sekali untuk negara dan bangsa ini. termasuk Pak Arifin juga sudah berapa lama? Sampai 6 bulan kah? Ya. Tidak pulang atau Ya, berapa kalau lama kita keluarga kan mencari ya? 2 kali lebaran. Jadi awal-awal pandemi memang saya 6 bulan itu tidak pulang dulu karena tahu sendiri kan, saya komandan Satgas di lapangan lah, yang banyak virus tentunya di situ. Di saat saya pulang, tetangga-tetangga saya semua protes pastilah. Oh itu Pak Arifin pulang itu hati-hati itu, virus. Cemas ya? virus. Saya menghindari hal-hal seperti itu karena saya juga punya keluarga, saya punya anak, punya istri juga. Memang kita jaga lah, benar-benar kita jaga memang karena memang sumber virus yang ada di Wisma Atlet waktu itu ya, pasien sampai 12.000 sampai penuh itu, satu tower itu 3.000. Saya ingat betul waktu itu. Ya, ingat ya, mbaknya salah satunya yang biasanya Salah mewawancarai. satunya media juga banyak yang kemudian juga Awak media banyak sekali juga. di Ya, Wisma jadi, Atlet. betul. Tapi waktu itu berarti Pak Arifin sendiri juga pernah terkena positif COVID-19. Dan Keluarga ceritanya juga bagaimana? katanya anaknya ini Iya. nangis. Anaknya sampai menangis karena ayahnya terkena COVID-19. Ya, jadi gini ya, saya bilang tentara juga manusia, saya bilang. Jadi ada rasa takut itu wajar sekali. Tapi itu hanya boleh kita rasakan sendiri saja, tidak disampaikan ke orang-orang. Wah saya takut, wah malu kan prajurit takut. Kita taruhannya memang nyawa kan, petarung lah. Jadi memang, tetapi mungkin karena setegar-tegarnya seorang ayah ya. Jadi memang saya menyampaikan waktu itu positif pertama kali di Wisma Atlet itu saya hanya WA istri saya. Bun saya ayah positif gitu aja. Kemudian itu tengah malam ya, WA itu jam 1 dini hari lah. Mungkin itu kebaca sama anak saya yang perempuan gitu lah. Kebaca, karena kan bisa terlihat kan itu yang notif itu kan gitu. Ayah positif COVID. Itu begitu baca itu anak saya langsung histeris yang cewek itu. Langsung nangis seketika Langsung itu juga. menangis. Langsung menangis seketika juga, saya langsung video call bahwa ayah baik-baik saja. Karena memang anggapannya waktu itu anak saya masih SMP, masih kelas 1 lah ya. Anggapannya kalau positif meninggal kan gitu. Memang kan waktu itu kan memang orang yang positif itu kebanyakan karena awal-awal pandemi itu banyak meninggal. Saya ingat banyak sekali Betul angka sekali. yang meninggal. Sehingga Tapi sempat membuat mental Pak Arifin berarti juga kena juga karena sampai anak sampai histeris seperti itu. ya, jadi saya sebagai manusia normal ya meneteskan air mata, tetapi tidak di depan kamera, jadi aman. Jadi saya meneteskan air mata sendiri lah. Artinya itu sebagai wajar seorang orang tua sebagai ayah, kemudian ingat yang sudah lama nggak berjumpa ya, karena saya mulai dari Natuna kemudian ke Pulau Sebaru ya, tentunya itu di bawah Satgas Kokabwilhan waktu itu ya, jadi satuan Satgas di bawah Kepala BNPB Pak Doni Monardo, kita beri beliau benar-benar sebagai pahlawan ya, karena saya anggap beliau itu sakit tapi tidak dirasa, dan akhirnya beliau meninggal dunia dan kita doakan mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Tuhan dan amal baiknya diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Merinding kita dengarnya ya, dengar cerita perjuangan dari Pak Muhammad Arifin ini. Tapi bertepatan dengan Hari Pahlawan, katanya juga Pak Muhammad Arifin ini sempat ingin membuat monumen COVID-19. Pak, boleh diceritakan Pak? Mengabadikan peristiwa bersejarah dan juga para perjuangan dari para tenaga kesehatan dan juga yang bertugas termasuk TNI juga. Betul.
Jadi ini kan satuan tugas kan gabungan ya. Jadi pentahelik ya, terdiri dari Satgas, satuan tugas TNI, ya, ada Polri, kemudian ada BNPB, kemudian ada BUMN ya, PUPR, termasuk tokoh masyarakat, pengusaha, jurnalis, ya salah satunya juga. Jadi semua bekerja sama, membahu-membahu gotong royong untuk mengatasi pandemi. Terutama relawan ini memang nyawa yang dipertaruhkan ya, relawan sipil, mereka ribuan orang ya. Mulai dari awal masuk sampai ada yang 2 tahun nggak pulang, ada. Jadi benar-benar dari Nias, dari Sabang sampai Merauke, ini relawan terdiri perawat, ada dokter juga ya. Kemudian yang non medis juga ada, yang cleaning service, yang sampai membersihkan kloset itu sampai dia peluk pakai APD ada itu foto-fotonya itu. Jadi kita beri applause untuk mereka juga merupakan benar-benar pahlawan juga yang sebenarnya perlu diapresiasi. Kemudian terkait itu tentunya kita bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati jasa pendahulunya ya. Ya termasuk sudah ditetapkan pahlawan yang kemarin ditetapkan, kemudian yang tentunya kita juga tidak melupakan jasa-jasa nakes, para nakes ini tentunya harus kita bentukkan sebuah minimal monumen. Saya sudah pernah sampaikan waktu ke Bapak Presiden Jokowi, pernah saya sampaikan dan beliau setuju waktu itu. Baru didesain ya, udah perlu proses desain, tempatnya sudah ada, ditentukan di pojokan situ di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang sebentar lagi akan dihuni orang-orang ya, nanti akan di taman pojok itu. Ya mungkin insya Allah nanti ditindaklanjuti, nanti insya Allah kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo tentunya kami mengharapkan dari seluruh relawan kan ribuan jumlahnya. Mereka berkeinginan menyampaikan ke kami untuk bisa adanya sebuah monumen sebagai pengingat ya, sebagai pengingat bahwa pernah terjadi yang hal ini adalah peristiwa sejarah karena seluruh dunia mengalaminya dan bahkan menimbulkan semua ekonomi tidak bergerak. Ya, jadi ini salah satu monumen yang mungkin perlu dibikin dan saya yakin nanti insya Allah kalau Bapak Presiden Prabowo, saya yakin beliau waktu itu jadi Menhan, waktu pandemi beliau Menhan dan saya yakin beliau masih ingat betul. Mudah-mudahan nanti kita desain ulang, kemudian Bapak Presiden nanti setuju untuk nanti dibikin monumen karena memang ada 6 orang yang meninggal Mas di Wisma Atlet di relawan sipil. Jadi jangan dilupakan begitu saja mereka, nama-nama mereka harus ditempelkan di situ karena keluarga mereka juga masih ada sampai sekarang dan mereka menyampaikan ke saya untuk menyampaikan dalam salah satu forum ini mereka pengen adanya monumen dan itu sebagai lesson learn, sebagai pengingat kita juga. Perlu juga di situ mungkin ada galeri nanti barang-barang ini termasuk ini ya, termasuk semua yang termasuk terkait dengan pandemi bisa ditaruh di harapan kita bersama tentunya. Terima kasih Pak Arifin. Semoga cepat terrealisasikan dan jasa para pahlawan ini bisa dikenang melewati monumen tersebut. Sebelum kita melanjutkan, kita akan panggilkan rekan-rekan Polri dan TNI bersinergi pada malam hari ini. Yang tadi kita tunggu-tunggu. Tadi istilahnya ada jargon pantang pulang sebelum corona tumbang. Kali ini ada istilah pantang pulang sebelum padam. Jargon apa itu? Apalagi kalau bukan pemadam kebakaran. Kita panggilkan Bang Hoirul Umam. Sebentar, sebelum tepuk tangan. Sebelum tepuk tangan Agita. Ya. Ini ularnya nggak dibawa kan? Enggak Pak. Enggak ya? Aman Pak itu. Oke, silakan duduk. Jadi nanti di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana tidak hanya memadamkan api, Shen. Yes. Tapi juga ternyata ada banyak misi penyelamatan yang di luar nalar. Bahkan tidak wajar. Tidak wajar. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Bahkan sampai pala bocil nyangkut di kaleng waper. Belum lagi ibu-ibu random minta tolong.